Hai teman-teman, balik lagi di channelnya Lisa. Hari ini aku gak bisa tidur teman-teman. Beginilah nasib TKW ya. Kalau malam aku sering gak bisa tidur. Lihat ini jam berapa teman-teman. Nih lihat, masih jam 3. Jam 3 ini harusnya enak-enaknya orang tidur. Tapi aku nggak bisa tidur teman-teman. Tiap hari kayak gini ya. Makanya aku punya badan nggak bisa gemuk. Seharusnya malam itu aku bisa istirahat. Aku mesti terbangun di jam 3, jam 2 kayak gitu. Terus sampai pagi aku mesti nggak bisa tidur. Terus aku harus tidur lagi ya. Aku harus tidur lagi itu sekitar jam 10 malam lagi besok ya. Jadi tiap hari kayak gini aku mesti kepikiran teman-teman, kepikiran sama yang di rumah ya, kepikiran anak-anak, kepikiran suami, kepikiran keluarga. Jadi TKW itu sebenarnya nggak enak teman-teman ya. Ada yang bilang kalau TKW itu enak, itu sama sekali bohong ya teman-teman. Jadi TKW itu susah. Bebannya itu ada di pikiran. Kalau cuma beban pekerjaan itu nggak seberapa buat aku. Kalau menurut aku ya, seberat apapun pekerjaan itu masih bisa dikerjakan. Kalau beratnya pikiran, itu bisa menghabiskan daging teman-teman, dagingku. Aku nggak bisa gemuk gara-gara tiap malam itu selalu terbangun. Seharusnya jam segini itu enak-enaknya orang tidur ya. Aku pasti terjaga ya, nggak bisa tidur. Dari tadi aku usahakan tidur tetap nggak bisa. Tiap hari ya kayak gini teman-teman. Kepikiran sama anak-anak. Sebenarnya aku itu sudah kangen banget sama anak-anak ya. Aku kangen, pengen ketemu, pengen pulang ya teman-teman. Tapi terpaksa aku harus. Tahun ini aku sebenarnya sudah finish ya. Seharusnya aku sudah pulang. Tapi aku harus menambah kontrak. Karena 3 tahun bekerja aku belum bisa bangun rumah teman-teman. Rumahku masih gubuk bambu. Anak-anak aku tinggal di sana ya. Kalau hujan itu bocor, kalau nggak nyaman lah. Rumahnya kecil banget. Kasihan anak-anak ya, terpaksa aku tinggal karena memang di Indonesia itu nyari kerjaan susah. Suamiku kerja di desa itu susah sekali ya. Aku kasihan, terus aku harus aku memutuskan untuk pergi ya, terpaksa. Jadi TKW itu pikirannya banyak sekali teman-teman. Kadang-kadang kalau orang tua aku sakit ya, emak aku kan sudah tua, kadang-kadang sakit-sakitan gitu, aku juga kepikiran pengen sekali pulang. Enaknya kalau di rumah ya, walaupun makan seadanya, tetap kumpul sama keluarga. Tetap kalau kangen orang tua bisa ketemu setiap saat. Gak tahu aku kapan bisa pulang teman-teman. Kadang tiap hari aku kepikiran ya,
jadi TKW itu bukan keinginan aku. Jadi TKW itu bukan keinginan aku, tapi aku lakukan terpaksa demi anak-anak ya, demi masa depan. Jadi kalau ada yang bilang jadi TKW itu enak, sama sekali. Kalau menurut aku gak enak, teman-teman. Enaknya itu tetap di rumah, kumpul sama keluarga. Aku itu kadang-kadang nelongso ya, teman-teman. Kalau lihat teman-temanku yang lain yang seperjuangan sama aku, itu ada yang sudah bisa bangun rumah, sudah ada yang bisa beli sesuatu kayak gitu ya. Tapi kebutuhan orang itu memang berbeda. Kebutuhanku terlalu banyak. Aku punya 2 orang anak dan yang besar itu sudah sekolah, sudah SMK ya. Jadi biayanya itu banyak, terus belum lagi kebutuhan rumah tangga. Karena suami aku di desa nggak kerja, teman-teman, karena menjaga anak-anakku ya, teman-teman. Anakku yang kecil kan masih kecil, jadi nggak bisa ditinggal-tinggal, teman-teman. Jadi harus sabar nunggu anak-anak. Terus aku bekerja, nanti kalau aku sudah pulang ganti suami aku yang bekerja kayak gitu ya. Kami berdua kompak gantian bekerja kayak gitu. Tambah sekarang ini musim pandemi itu di kampung ya, sulit banget cari kerjaan. Jadi aku terpaksa harus nambah kontrak karena anakku masih kelas 1 SMK dan aku nggak mau anakku itu putus sekolah. Aku pengen anakku itu punya masa depan yang cerah ya. Terus lagi kalau jadi TKW itu ya, susahnya kalau malam gini terbangun ya, perut keroncongan, gak bisa makan. Karena kalau di tempatku sini majikan aku itu melarang keras membawa makanan ke dalam kamar kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau malam gini aku biasa terbangun ya jam 2, jam 3 itu. Kadang-kadang perut aku terasa lapar sekali, teman-teman. Aku gak bisa makan. Aku baru boleh makan besok pagi. Dan pagi itu biasanya aku sarapannya itu telur rebus ataupun manto itu ya, atau roti tawar gitu. Bosen banget, teman-teman. Aku pengen sarapan nasi kayak di kampung. Tapi selama ini aku nggak keturutan sarapan nasi ya. Di sini itu sarapannya selalu roti, atau kalau bosen aku ngerebus telur kayak gitu, atau ubi ya, ubi jalar itu direbus kayak gitu ya, teman-teman. Lainnya itu aku nggak mungkin aku sarapan nasi. Aduh, perutku lapar, teman-teman. Nggak bisa tidur aku karena aku sore itu mesti, sekarang ini ya, akhir-akhir ini aku kalau sore hari itu jarang makan ya, karena nggak nafsu makan. Aku nggak tahu ya, hampir 3 tahun ini, hampir mencapai 3 tahun ini, aku kalau malam itu malas makan, nggak nafsu gitu loh. Sebenarnya ya boleh makan, cuma aku itu nggak nafsu makan. Biasanya aku sore itu ya cuma bikin sereal kayak gitu ya. Aku cuma minum sereal, atau kadang-kadang itu nggak makan sama sekali, cuma minum air putih hangat kayak gitu.
Gak tahu ya, sore gak pernah lapar, tapi laparnya pasti malam jam-jam segini. Kalau aku terbangun kayak gini, biasanya kayak gini aku sampai pagi ya, sampai waktunya aku kerja lagi itu aku gak bisa tidur teman-teman. Sebenarnya jam-jam segini bagus banget buat sholat ya teman-teman, sholat tahajud ya, memohon ampun sama yang maha kuasa ya teman-teman. Tapi kalau aku wudhu ya, nanti majikan aku dengar airnya kalau dibunyiin ya, kerannya itu pasti berbunyi, kerannya berbunyi ya, airnya pas mengalir itu berbunyi. Terus yang di luar situ yang nemplek tembok itu mesinnya itu berbunyi. Jadi susah pokoknya. Jadi TKW itu susah banget, mau ngapa-ngapain susah, karena memang bukan rumahnya sendiri ya. Kayak gitulah sedikit cerita aku ya teman-teman untuk hari ini. Karena aku siang jarang bisa ngevlog, aku siang hari jarang bisa bikin video akhir-akhir ini ya. Nggak semangat aku teman-teman. Terima kasih untuk teman-temanku yang sudah selalu nyupport aku ya, nonton video aku, memberikan aku semangat. Terima kasih sekali ya, karena aku bener-bener aku nggak semangat. Sebenarnya aku sudah pengen pulang teman-teman, sudah males bekerja itu ya. Padahal pekerjaan aku ini sebenarnya nggak berat, cuma beban pikiran aku yang berat. Kangen sama anak-anak, sama orang tua. Aku itu merasa bersalah ya, karena tiap orang tua aku sakit, aku gak bisa menjaga. Seharusnya di usia aku yang segini aku sudah mapan. Aku sudah kalau orang tua sakit aku bisa, seharusnya aku bisa menemani kayak gitu ya. Ya kayak gitulah teman-teman, pikiran gak karu-karuan ya kalau malam hari terbangun itu. Pikiran itu gak karu-karuan. Banyak teman-teman kita yang gak bisa tidur malam itu ya, harus menjaga Akong, menjaga Ama. Sebenarnya aku masih mending pekerjaan aku. Kalau malam hari itu aku sebenarnya dikasih waktu untuk tidur semalaman ya, dari jam 10 sampai jam pagi jam 6 itu adalah waktu aku istirahat tidur. Tapi kesalahan aku sendiri kalau malam itu aku gak bisa tidur, banyak pikiran. Sebenarnya aku berusaha gak banyak pikiran, tapi gak bisa teman-teman, namanya orang hidup ya, punya anak, punya keluarga, pasti pikiran itu ada. Apalagi di usiaku sekarang ya, usiaku sudah 37, menginjak 38 ya. Gak bisa aku ndablek kayak dulu di usia 25 itu gak bisa. Apa-apa itu aku pasti gampang mikir, gampang kepikiran kayak gitu ya. Dulu itu pas beberapa bulan yang lalu orang tua aku itu sakit teman-teman. Aku itu kepikiran sekali ya, sampai aku itu semalaman kadang-kadang gak bisa tidur. Siang di sini kan gak boleh tidur. Seharian itu kadang-kadang badan aku lemes sampean kepikiran orang rumah ya. Aku ketakutan kayak gitu, takut sekali kalau orang tua aku sakit gitu. Kayak gitu aku pasti kepikiran sekali
kadang-kadang anakku sakit kayak gitu. Sangat kepikiran teman-teman. Kalau anak sakit itu di sini ngapa-ngapain gak bisa tenang. Mau makan rasanya gak enak. Mau kerja itu ya berantakan kerjaan aku. Kalau anakku sakit atau apa, orang tua aku ada yang sakit kayak gitu, aku pasti gak konsentrasi. Kalau kerja ya pengen pulang bawaannya, tapi mikirnya kalau pulang itu belum punya tabungan ya, takut nanti anak-anak itu masa depannya itu takut kalau aku gak bisa menyekolahkan kayak gitu seperti teman-teman dia yang lain. Pasti nelongso ya anak-anak ya kayak gitu. Karena aku tahu di Indonesia sekarang nyari kerjaan sulit banget. Buat teman-temanku yang lain, semoga selalu semangat ya, jaga selalu kesehatan. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.